wa taala. Ya. Ketika kita melihat Al-Qur'an, Al-Qur'an, membaca Al-Qur'an dari halaman pertama, kita akan menemukan alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini semua adalah doa. Ya. Doa apa? Doa al-thana, pujian. Ya. Pujian kepada Allah bahwa Dialah yang maha, yang satu-satunya yang berhak untuk dipuji dan dipuja. Ya, apalagi Allah menggunakan kata alhamd, yang alhamd artinya ialah pujian yang disertai dengan pengagungan. Ya, ats-tsana'u lillahi ta'ala, ma'at ta'zim, dengan pengagungan. Ya, kemudian Allah menyebutkan Ar-Rahmanur Rahim, yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang. Ini juga pujian kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Ar-Rahmanur Rahim, Maliki Yaumiddin. Ya, pujian lagi kepada Allah, yang menguasai hari pembalasan. Ya. Nah, sampai pada ketika Allah mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan kepadamulah kami meminta pertolongan. Ya, di sana ada doa al-mas'alah. Ya, doa permintaan, doa permintaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu dalam hadis Abu Hurairah, Nabi SAW mengatakan, "Hadza baini wa baina 'abdi." Ya, ini antara aku dan hambaku. Wa li 'abdi ma sa'al. Ya, karena itu doa surat Al-Fatihah, di dalamnya terdapat doa, ada doa ats-tsana, ada doa al-mas'alah, yaitu at-talab. Ya, ada doa yang berisi tentang pujian kepada Allah, ada doa yang berisi tentang permintaan. Sekali lagi, doa dari satu sisi dibagi menjadi dua. Ada doa tsana, artinya doa pujian, tanpa kita meminta sesuatu, itu namanya doa juga. Seperti tasbih, takbir, tahmid. Dalam Al-Fatihah, alhamdu rabbil alamin, kita muji Allah, Engkau yang Maha Pengasih, Ar-Rahmanir Rahim. Itu pujian kepada Allah. Jadi dalam hadis Abu Hurairah Nabi SAW mengatakan, hadza baini wa baina 'abdi. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepadamulah kami menyembah dan meminta pertolongan. Allah mengatakan hadza baini wa baina 'abdi. Ini antara aku dan hambaku. Dan antara aku, dia menyembahku, dan hambaku dia meminta kepadaku. Ini dalam pertengahan Al-Fatihah ini yang dimaksud dengan doa al-mas'alah. Doa yang berisi tentang permintaan. Yang menarik jamaah sekalian mungkin Allah Subhanahu wa taala, di akhir surat juga, di akhir surat atau di akhir Al-Qur'an, ditutup lagi dengan doa. Surat apa? Surat Al-Mu'awwidzat. Al-Mu'awwidzat maksudnya adalah Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas. Atau biasa disebut Al-Mu'awwidzataini. Dua surat yang dipakai untuk kita minta perlindungan. Al-Mu'awwidzataini, yaitu surat Al-Falaq dan surat An-Nas. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada pemilik subuh, Allah Subhanahu wa taala. Berlindung ini adalah permintaan, minta perlindungan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri nafatsati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Ini juga doa. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ini pujian kepada Allah. Ilahin nas, pujian kepada Allah. Min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi suduril jinnati wan nas. Jadi, yang ini kita sampaikan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa Al-Qur'an di awal dimulai dengan doa, di akhir juga dimulai dengan doa. Maka ini menjadi juga salah satu kedudukan doa yang sangat istimewa, bahwa Allah Subhanahu wa taala memulai kitabnya, memulai firman-Nya dengan doa. Doa yang berarti kita sebutkan ats-tsana wal mas'alah. Allah mulai dengan untuk memuji, mengajar kita untuk memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah itu pantas untuk dipuji, disanjung.
Sehingga kita ya tidak boleh terlalu banyak untuk menyanjung orang lain, ya, apalagi kepada orang yang kita membutuhkan pertolongannya, ya. Puji-puji dulu, ya. Karena itu ketika Allah Subhanahu wa taala dipuji, dipuja, maka dengan sendirinya secara otomatis, ya, yang telah kita jelaskan beberapa pertemuan yang lalu, Allah seketika memberikan semua kebutuhan kita. Ya, karena itu dalam masalah mengijabah doa, ya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ijabah doa kita berdasarkan apa yang kita butuhkan di saat itu. Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, karenanya kita tidak boleh bersedih ketika kita meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kemudian ya kita masuk kepada kedudukan doa yang tadi bisa jadi bagian yang pertama, ya, bahwa doa itu, ya, kedudukannya bahwa Allah menjadikan, ya, doa sebagai pembuka Al-Qur'an dan penutup Al-Qur'an. Ya. Yang selanjutnya bahwa doa ini merupakan sesuatu yang sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengannya menunjukkan kekhususan, ya, kekhususan seorang hamba sebagai hamba yang sebenarnya, dan kekhususan Allah sebagai tempat untuk meminta, ya. Seseorang ketika meminta kepada Allah menunjukkan bahwa ia, ya, mengakui kekurangannya, ya, mengakui kekurangannya, dan al-i'tirafu, ya, ya, pengakuan, ya, kelemahan ini merupakan salah satu yang dibutuhkan dalam doa. Karena itu doa, salah satu zikir yang biasa kita baca, yang disebut dengan doa Sayyidul Istighfar, ya, penghulunya istighfar, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, pujian, ya, khalaqtani, pujian, wa ana abduka, ya, pengakuan, ya, wa ana ala ahdika, juga pengakuan, wa wa'dika mustata'tu, pengakuan, a'udzu bika min syarri ma sana'tu. Nah, baru kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Abu'u laka bi ni'matika alayya, pengakuan, ya. Wa abu'u bi dzambi, pengakuan, ya. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Karena itu seorang hamba ketika meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, seyogianya dimulai dengan puji-pujian, dimulai dengan pengakuan. Ya Allah, aku ini hambamu yang lemah, aku inilah hambamu yang bodoh, aku ini hamba gini-gini. Semua kekurangan kita sebutkan ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di akhirnya kita, ya, setelahnya kita meminta kebutuhan kita. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang bodoh, berikan aku ilmu. Ya Allah, aku ini adalah hamba yang, ya, kasar, berikanlah kelembutan kepada aku, dan seterusnya dan seterusnya. Ya. Dalam satu doa, ya, Allah, Nabi SAW menjaga, ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih lana sya'nana, ya, kullah wa la takilna anfusana tarfata ain. Ya. Ini ajaran Nabi SAW kepada kita dalam, ya, berdoa. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, karena itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagaimana diseriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, hadis yang dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnu Hibban, ya, dan Hakim, yang juga disahihkan oleh Imam Adz-Dzahabi, Rasulullah SAW berkata, "Laisa syai'un akramu 'ala Allahi minad du'a." Tidak ada sesuatu yang lebih mulia, ya, bagi Allah dari doa. Ya. Tidak ada sesuatu yang lebih mulia bagi Allah dari doa. Ya. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, karena itu selain daripada untuk membuktikan bahwa kita adalah hamba Allah, butuh padanya, ya, maka kita, ya, juga memanfaatkan bahwa ini adalah cara yang terbaik bagi kita untuk, ya, mendapatkan, ya, meminta hajatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, dan sekaligus pembuktian bahwa kita ini adalah hambanya, ya. Yang namanya hamba itu suka meminta,
ya, suka meminta pertolongan, meminta perlindungan,